Kalian percaya nggak sih kalau aku bilang ini tuh video terakhir di materi MTCNA? Apa? Kalian nggak percaya? Ya udah deh, kita langsung masuk aja ke videonya. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 18 MISC. Dan di video kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama MISC, lalu yang kedua tools, lalu yang ketiga SNMP and the dude, lalu yang keempat support riff and contacting support. Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas MISC. MISC atau miscellaneous sering diterjemahkan sebagai lain-lain atau serba-serbi. Dalam dunia teknologi informasi dan manajemen jaringan adalah sebuah kategori atau repositori data yang digunakan untuk menampung elemen, konfigurasi, atau protokol yang tidak masuk ke dalam klasifikasi utama. Kategori ini bukan berarti tidak penting, melainkan berfungsi sebagai wadah fleksibel agar struktur sistem utama tetap rapi dan tidak dipenuhi oleh fungsi-fungsi minor yang berdiri sendiri. Dalam pengelolaan router seperti mikrotik, menu MISC atau pengaturan sejenis biasanya berisi parameter optimisasi, dokumentasi, sistem log, hingga skrip otomatisasi yang mendukung kinerja protokol jaringan utama. Dan selanjutnya, aku akan membahas tools. Menu tools pada Winbox merupakan kumpulan perkakas utilitas internal yang disediakan oleh Mikrotik Router OS untuk membantu administrator dalam melakukan pemeliharaan, pengujian, otomatisasi, dan pelacakan masalah atau troubleshooting jaringan. Berbeda dengan menu konfigurasi utama seperti IP atau interface yang berfungsi untuk membangun jalur data, menu tools dirancang khusus sebagai kotak perkakas interaktif. Kehadiran menu ini sangat krusial karena memungkinkan seorang network engineer untuk menguji performa kabel, memantau pergerakan paket data yang mencurigakan, hingga membuat jadwal otomatis langsung dari dalam satu aplikasi grafis tanpa perlu memasang aplikasi tambahan dari pihak ketiga. Berikut adalah semua fitur yang ada pada menu tools, yaitu pertama ada B-Test Server atau Bandwidth Test Server, mengaktifkan router agar berfungsi sebagai server penerima uji kecepatan data. Fitur ini dikembangkan agar router kamu bisa ditembakkan oleh router mikrotik lain yang ingin menguji batas maksimal throughput kabel atau wireless antar cabang. Lalu ada juga Bandwidth Test, alat penguji performa jalur yang menembakkan trafik tiruan protokol UDP atau TCP ke router target, berguna untuk mengukur kapasitas bandwidth real yang mampu dilewatkan oleh router infrastruktur kamu. Lalu ada juga email, fitur konfigurasi SMTP server internal, dikembangkan untuk keperluan otomatisasi, seperti memerintahkan router mengirimkan file backup atau log pesan error secara otomatis ke email tim IT secara berkala. Lalu ada juga float ping, perintah ping versi agresif yang menembakkan paket ICMP terus-menerus tanpa jeda waktu, digunakan untuk melakukan stress testing pada jalur komunikasi guna melihat stabilitas perangkat lawan saat beban trafik memuncak. Lalu ada juga graphing, sistem visualisasi berkala yang merekam kinerja router. Fitur ini otomatis membuat grafik harian, mingguan, hingga bulanan terkait persentase CPU, memori, sisa ruangan penyimpanan, serta lalu lintas data di setiap portnya. Lalu ada juga IP scan, alat pemindai dalam satu segmen jaringan LAN, dikembangkan untuk mendeteksi perangkat apa saja yang sedang aktif secara live, menampilkan data alamat IP, alamat MAC, hingga nama vendor pembuat kartu jaringannya.
Lalu ada juga MAC server, pengaturan akses darurat di layer 2. Submenu ini mengatur MAC Winbox, MAC Telnet, dan MAC Ping agar router tetap dapat di remote menggunakan alamat fisik atau MAC address saat terjadi kesalahan konfigurasi IP yang menyebabkan kamu terkunci atau logout. Lalu ada juga NetWatch, perkakas pemantau respon perangkat target berbasis IP. Jika NetWatch mendeteksi IP target, misalnya IP DNS Google atau ISP dalam keadaan mati atau down, maka otomatis mengeksekusi script custom untuk mengalihkan jalur paket atau failover. Lalu ada juga paket sniffer, alat penangkap paket data mentah yang melintasi router, dikembangkan untuk kebutuhan audit keamanan cyber mendalam, di mana traffic yang mencurigakan dapat direkam ke berkas .pcap untuk dianalisis di aplikasi Wireshark. Lalu ada juga Ping, alat uji konektivitas dasar untuk memeriksa apakah perangkat target merespon dengan mengukur berapa lama waktu tempuh paket data atau RTT dalam satuan milidetik. Lalu ada juga Ping Speed, pengembang dari perintah ping dasar yang berfungsi untuk mengukur perakiran kecepatan transfer data bersih atau clean bandwidth throughput instan di atas jalur ICMP yang sedang diuji. Lalu ada juga Profile, alat audit kinerja prosesor atau CPU secara real time. Fitur ini memecah beban kerja CPU ke dalam persentase aktivitas spesifik seperti beban firewall, routing, atau VPN encryption, memudahkan pelacakan jika router mendadak melambat. Lalu ada Roamon, Router Management Overlay Network, protokol penjelajahan jaringan mikrotik di layer 2, memungkinkan Winbox untuk meremote router-router cabang yang berada di pedalaman jaringan tanpa IP publik. Cukup dengan melakukan lompatan atau overlay melalui router mikrotik di depannya. Lalu ada SMS, fitur integrasi dengan modem USB berkartu SIM, dikembangkan agar router bisa mengirim notifikasi status jaringan via SMS ke ponsel admin atau penerima perintah teks, seperti perintah otomatis reboot jarak jauh. Lalu ada juga Speed Test, fitur modern mikrotik tersedia di router OS V7 yang menggabungkan pengujian ping, jitter, kecepatan unduh, dan kecepatan unggah dalam satu kali klik. Mirip dengan fungsi aplikasi speed test populer, namun dijalankan langsung dari router. Lalu ada juga Telnet, klien terminal klasik berbasis teks polos yang dikembangkan agar administrator dapat melakukan remote CLI ke perangkat lain, seperti switch atau server lama langsung dari dalam Winbox. Lalu ada juga Torch, alat analisis lalu lintas data terpopuler di mikrotik. Torch membongkar arus paket data pada port tertentu secara live, memperlihatkan IP pengirim, IP tujuan, jenis protokol, hingga port aplikasi apa yang sedang menguras kuota bandwidth. Lalu ada juga Traceroute, alat pelacak lompatan rute atau hop yang dikembangkan untuk memetakan jalur router mana saja yang dilewati paket data untuk menuju ke tujuan, sehingga kamu tahu persis di titik mana koneksi internet mengalami hambatan atau putus. Lalu ada juga Traffic Generator, utilitas simulasi tingkat lanjut yang mampu memproduksi traffic data buatan dalam skala sangat besar. Digunakan untuk menguji kekuatan performa perangkat keras atau hardware stress testing sebelum router dipasang langsung ke jaringan produksi. Lalu ada juga Traffic Monitor, alat pemicu aksi otomatis berbasis volume data. Misalnya, jika traffic unduhan pada port 1 melebihi batas 90 Mbps, Traffic Monitor akan memicu script untuk mengaktifkan aturan pembatasan kecepatan atau queue tambahan. Lalu ada juga WOL, Wake on LAN, fitur yang mengirim paket sinyal khusus Magic Packet
melalui jaringan layer 2 ke komputer klien. Dikembangkan agar administrator dapat menghidupkan komputer server atau PC kerja yang sedang mati total dari jarak jauh melalui langsung dari Winbox. Dan selanjutnya, aku akan membahas SNMP and the DOT. SNMP atau Simple Network Management Protocol pada Winbox Mikrotik adalah menu konfigurasi yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mengatur protokol standarisasi manajemen jaringan. Fitur ini memungkinkan router mikrotik kamu untuk dipantau atau monitoring dan dikelola secara terpusat oleh perangkat lunak pihak ketiga yang disebut NMS atau Network Management System seperti Zabbix, PRTG, MRTG, atau DEDUT. Melalui SNMP, router akan mengirimkan data performa penting seperti penggunaan CPU, suhu, perangkat, sisa ruangan penyimpanan, hingga lalu lintas data atau bandwidth pada setiap port secara berkala ke server pemantau tanpa mengganggu stabilitas trafik utama jaringan. DEDUT, aplikasi manajemen dan pemantauan jaringan network management atau NMS, gratis yang dikembangkan secara resmi oleh Mikrotik. Fitur ini dirancang untuk memantau seluruh infrastruktur jaringan secara otomatis. Tidak hanya perangkat Mikrotik saja, melainkan semua perangkat yang mendukung protokol SNMP atau ICMP seperti router vendor lain, switch, server Windows atau Linux, kamera CCTV, hingga komputer klien di dalam Winbox. Menu DEDUT berfungsi sebagai saklar pengaktif layanan server, sedangkan visualisasi peta jaringannya diakses melalui menu terpisah atau aplikasi klien, memberikan kemudahan luar biasa bagi administrator untuk melihat topologi jaringan mereka secara grafis dan interaktif. Lalu, setelah kalian klik SNMP tadi, akan terbuka tampilan seperti ini. Dan selanjutnya, aku akan membahas Support Riff and Contacting Support. Support Riff atau support output pada Winbox Mikrotik adalah file khusus terenkripsi yang dihasilkan oleh sistem operasi router OS untuk merangkum seluruh informasi konfigurasi internal, status perangkat keras, tabel routing, sistem log, hingga riwayat error perangkat. Ketika sebuah router mengalami kendala fatal seperti sering melakukan restart mandiri atau crash, atau penurunan performa ekstrim, ataupun kegagalan fungsi protokol jaringan yang tidak diketahui penyebabnya, administrator dapat mengunduh berkas ini melalui Winbox. Berkas ini nantinya dikirimkan kepada tim dukungan teknis resmi Mikrotik, yaitu support@mikrotik.com atau distributor resmi untuk dianalisis menggunakan alat pembaca internal mereka guna menemukan akar permasalahan secara presisi. Lalu, contacting support atau menghubungi dukungan teknis pada Winbox Mikrotik bukanlah sebuah menu konfigurasi jaringan, melainkan sebuah prosedur resmi mendokumentasikan masalah untuk eskalasi ke tim insinyur atau support engineer Mikrotik pusat di Latvia atau melalui distributor resmi lokal. Ketika administrator jaringan menghadapi kendala kritis yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri, seperti kerusakan sistem pasca pembaruan atau firmware bug, malfungsi pada protokol enkripsi VPN, ataupun penurunan performa perangkat keras yang tidak wajar. Fitur manajemen berkas di Winbox menyediakan instrumen pendukung untuk mengumpulkan bukti digital. Menghubungi dukungan teknisi Mikrotik membutuhkan persiapan data teknis yang matang agar laporan tidak ditolak dan solusi dapat diberikan secara cepat dan akurat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prosedur contacting support melalui Winbox, yaitu: pertama, penyusunan kronologi masalah, menyiapkan deskripsi masalah secara jelas, detail, dan kronologis dalam bahasa Inggris untuk support pusat, mencakup apa yang terjadi, kapan gejala mulai muncul, dan dampak yang ditimbulkan pada jaringan.
Lalu yang kedua, lampiran berkas supportive. Langkah wajib mengekstrak file support output terenkripsi melalui menu sistem file make supportive di Winbox. Berkas ini adalah dokumen utama yang akan dibaca oleh tim Mikrotik untuk mendiagnosis kernel dump atau konfigurasi router kamu. Lalu yang ketiga, penyertaan diagram topologi. Menyediakan gambar skema jaringan bisa dibuat via Microsoft Visio atau Dedut untuk membantu insinyur support memahami bagaimana router Mikrotik kamu terhubung dengan perangkat lain seperti modem ISP, switch atau terowongan VPN antar cabang. Lalu yang keempat, informasi detail perangkat. Mencantumkan model perangkat keras, misalnya CCR 2004 atau RB4011 versi router OS yang berjalan, misalnya V7.15 long term, serta tipe arsitektur prosesor yang digunakan. Lalu yang kelima, salinan konfigurasi teks atau ekspor CLI. Melampirkan hasil ekspor konfigurasi berbasis teks polos atau plain text melalui terminal Winbox dengan perintah ekspor height sensitive guna mempermudah tim support membaca aturan firewall atau routing kamu tanpa membuka file biner. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah percaya kan kalau ini video terakhir di materi kali ini? Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton videoku di materi MPCNA ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan aku juga mohon maaf apabila ada salah kata yang sudah terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.